Selamat pagi kepada Pak Ruben dan juga kepada hadirin sekalian. Salam sejahtera untuk kalian semua. Perkenalkan, nama saya adalah Rian Alfis Salamahu dari kelas 12 IPA dengan nomor absen 19. Di UPRAK Fisika ini, saya akan mempresentasikan kepada kalian mengenai proyek percobaan saya yang saya beri judul Airwheel of Eternity. Latar belakang dan juga tujuan saya membuat proyek itu adalah, latar belakangnya adalah karena ketika saya mendapatkan materi, usaha dan energi, saya pun kebingungan untuk itu dan saya pun memutuskan untuk bersepeda. Di perjalanan saya menemukan gadis cantik yang sedang memegang adiknya, dan adiknya itu sedang memegang kincir. Mereka sedang berjalan di tepi sungai. Dari situ, tiba-tiba saya mendapatkan sebuah ide liar, dan kemudian saya pun memutuskan untuk balik dengan hati saya yang sedikit sakit. Lalu, itulah kenapa dari situ saya mendapatkan ide untuk membuat proyek yang ada kincir dan juga air. Maka dari itu proyek saya berjudul Airwheel of Eternity atau kincir air abadi. Kemudian tujuan saya membuat proyek itu adalah, yang pertama, untuk mengetahui perubahan energi yang terjadi pada kincir. Yang kedua, proses pengaliran air untuk mencapai kincir tersebut. Sekarang kita akan berlanjut ke sekarang kita akan berlanjut mengenai pembuatan dan pengayaan mengenai proyek saya, yaitu Airwheel of Eternity. Alat dan bahannya apa saja, langkah-langkahnya gimana, akan saya jelaskan satu persatu. Alat dan bahan untuk pembuatan Airwheel of Eternity ini yaitu, yang pertama yaitu ada solder untuk melubangi, kemudian ada cutter, lalu juga ada lem tembak. Ketiga alat ini merupakan alat untuk membuat Airwheel of Eternity. Lalu bahannya apa saja? Yang pertama tentunya yaitu ada air. Kedua yaitu ada botol bekas. Di sini saya akan menggunakan 3 botol bekas, 3 lebih baik dari 1. Kemudian saya akan menggunakan sedotan bekas, lalu juga 2 sendok bengkok, sedotan bengkok yang sebengkok ya. Lalu juga ada 2 pipet balon. Kemudian kawat. Dan yang terakhir, saya menggunakan tutup botol bekas. Untuk apa? Sebagai kincir airnya. Nah, selanjutnya, ketika saya sudah menjelaskan mengenai alat dan bahannya, saya akan menjelaskan pembuatannya. Bagaimana pembuatan Airwheel of Eternity ini, yaitu ada dalam sini, yaitu bisa dilihat. Jadi langkah pertama, yaitu saya membagi botol menjadi ada 3 botol, yaitu botol pertama yaitu ada sisi depan dan sisi belakang. Pada sisi depan kita membuat tanda berbentuk kotak untuk menaruh kincir airnya nanti, dan juga ada lubang di depannya sejarak 5 cm. Kemudian di belakangnya juga membuat 2 lubang yang jaraknya adalah sekitar 10 cm. Botol kedua, yang pertama saya taruh ditutup lubangnya di area tengah, kemudian tutup kedua di sini, lubang kedua dengan jarak 2 cm dengan batas atas. Di botol ketiga, saya membuat 2 lubang juga dengan masing-masing jarak 2 cm. Setelah itu, saya memanaskan solder dan saya melubangi setiap bolongan ini. Dan saya menggunakan cutter untuk mengcutter bagian ini. Lalu kemudian saya memanaskan lem tembak dan saya akan menyambungkan seperti di langkah kedua, yaitu menyambungkan setiap bagian menggunakan lem tembak. Setelah sudah seperti ini, saya akan menyambungkan botol bekas, sedotan bekas dan juga pipet balonnya. Seperti ini, pipet balon yang pertama ya, untuk menyambungkan antara botol pertama dan botol ketiga. Dan juga ada sedotan bengkok untuk menyambungkan botol ketiga dan botol kedua. Lalu pipet balon yang ini panjang untuk menghubungkan antara botol kedua dengan botol pertama. Dan sedotan bengkok yang kedua akan disambungkan sebagai keran air yang untuk memunculkan airnya. Kemudian saya akan membuat dari tutup botol bekas kincir airnya dengan sedotannya berjumlah sekitar 4. Setelah itu saya akan menyambungkan dengan kawat
dan memasangkannya di lubang yang saya sudah buat, yaitu di perseginya. Setelah itu, air wheel of eternity pun selesai dibuat. Ya, demikianlah merupakan hasil percobaan Air Wheel of Eternity. Dan saya sudah membuat tabel hasil percobaannya, yaitu dengan diameter kerannya itu 0,5 cm yang tadi itu. Dan saya hitung menggunakan stopwatch HP saya, dapat dihasilkan seperti ini. Di dalam 5 detik kecepatannya akan cepat, tapi pelan-pelan dia akan semakin menurun hingga di 20 detik dia kecepatannya habis. Hal itu disebabkan karena air hanya menetes dan tidak dapat menggerakkan kincir. Dapat ditarik kesimpulan bahwa semakin besar air dan semakin kencang air berputar, semakin kencang pula kincirnya berputar. Begitu pula dengan energi yang dihasilkan. Dan kesimpulan kedua, air terus mengalir melewati jalan yang sudah dibuat dibantu oleh angin yang mendorongnya. Itulah hasil kesimpulan yang saya telah dapat mengenai hasil percobaan Air Wheel Eternity. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih.